Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sekolah SMA, terdapat seorang gadis aneh yang selalu berpakaian hitam putih. Gadis ini bernama Wednesday. Dia menemukan adiknya yang terikat di dalam loker. Wednesday memiliki kekuatan, yaitu bisa menerawang ketika menyentuh benda yang berhubungan. Dari situ dia mengetahui orang-orang yang telah membuli adiknya. Wednesday Addams berasal dari keluarga yang suka melakukan penyiksaan dan menikmatinya. Dia berkata hanya dirinya lah yang boleh menyiksa adiknya. Jadi sebagai pembalasan, dia membawa 2 kantong ikan piranha untuk membalas mereka semua. Tapi karena ulahnya itu, Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Dan ini adalah kedua orang tuanya Wednesday, Gomez Addams dan Morticia. Wednesday telah bolak-balik masuk sekolah normal ya, tapi sepertinya tidak cocok dengan kepribadiannya. Jadi ibu dan ayahnya memutuskan Wednesday akan bersekolah di Nevermore. Sekolah yang sama saat ayah dan ibunya dulu masih muda dan mereka bertemu di sana. Setelah itu terlihat ada sebuah mobil yang menepi. Seorang pemuda turun dari mobil itu dan memutuskan untuk memasuki hutan. Tapi dia tidak tahu jika ada sesosok makhluk buas mengintainya. Dan inilah dia penampakan sekolah Nevermore, ibarat istana kegelapan. Wednesday kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Miss Wims. Dia satu angkatan dengan Morticia, bahkan temannya satu kamar. Jadi meskipun Wednesday memiliki catatan buruk di sekolah lain, dia diterima di sekolah itu, tapi dengan satu syarat, yaitu Wednesday harus selalu mengikuti sesi terapi seminggu 2 kali. Setelah itu, Wednesday diajak untuk bertemu dengan teman sekamarnya, Enid. Enid merupakan anak yang supel dalam bergaul, dia juga sangat ramah, tapi Wednesday sangat alergi untuk dipeluk. Enid mengajak Wednesday untuk berkeliling sekolah. Enid bilang sekolah Nevermore adalah sekolah untuk anak buangan, anak aneh, bahkan seorang monster. Morticia merupakan murid berprestasi di sekolah itu. Dia ingin Wednesday mengikuti jejaknya. Ada beberapa kelompok di sekolah itu, kelompok vampir, manusia serigala seperti Enid, siren, yaitu kelompok ikan yang bisa menghipnotis seseorang dengan kata-katanya. Ketua mereka bernama Bianca. Dulu Bianca berpacaran dengan Xavier, seorang seniman misterius, tapi sekarang mereka sudah berpisah. Kemudian datang Ajax dari kelompok Gorgon, seperti Medusa ya, dia memiliki kepala ular dan bisa membuat orang menjadi batu. Enid secara pribadi menyukai Ajax, dan saatnya Wednesday berpamitan kepada kedua orang tuanya, juga kepada adiknya Pugsley. Hubungan Wednesday dengan ibunya sangat tidak baik ya, mereka selalu bertentangan. Ibunya juga bilang jika Wednesday tidak akan bisa melarikan diri kali ini dari sekolah Nevermore. Ibunya kemudian memberikan kalung yang berlogo huruf W, jika dibalik menjadi M, inisial nama mereka berdua. Kalung itu bisa memberikan kekuatan pada Wednesday nantinya. Morticia kemudian memberikan sebuah bola kristal untuk berkomunikasi. Mereka berpisah begitu saja, tapi Gomez Addams tidak membiarkan putrinya sendirian. Dia mengirim Ting, anggota keluarga Addams yang lainnya, yang berupa tangan buntung. Sheriff datang ke hutan, lokasi tempat pemuda yang sebelumnya diserang oleh monster buas. Diketahui jika tubuh korban terpisah-pisah dan ada bagian yang hilang. Ini merupakan korban ketiga. Sheriff bilang karena pelakunya belum tertangkap, jadi dia mengumumkan kepada media jika ini adalah ulah beruang. Kembali lagi ke Wednesday yang akan membagi kamarnya dengan Enid. Enid sangat suka colorful, sedangkan Wednesday sendiri dengan hitam dan putih. Meskipun Wednesday selalu berkata ketus, Enid masih ramah dengannya. Enid adalah kelompok serigala, tapi dia belum bisa berubah menjadi serigala seutuhnya. Dia hanya bisa mengeluarkan kuku tajamnya saja. Miss Thornhill kemudian datang sebagai ibu asrama. Dia selalu memakai sepatu boots merah. Dia merupakan salah satu guru di sana yang mengajar tentang tumbuhan. Miss Thornhill bilang jarak sekolah dengan kota hanya 25 menit jika berjalan kaki. Namun penduduk kota sering merasa terusik jika ada murid Nevermore berkunjung ke sana. Makanya Miss Thornhill bilang untuk selalu menjaga sikap. Scene beralih ke tempat latihan Anggar. Morticia dulu adalah kapten tim Anggar. Bianca kemudian mengalahkan Rowan dengan menjegalnya. Bianca memang terlihat sombong dengan kemampuannya itu. Jadi Wednesday datang untuk mengajaknya bertanding.
Baru awal ronde, pertarungan sengit terjadi. 1 poin Wednesday dapatkan, namun setelah itu dibalas langsung oleh Bianca. Ronde terakhir, yang dapat melukai lawannya secara langsung, dialah pemenangnya. Sayangnya pada saat itu Wednesday berhasil dikalahkan oleh Bianca. Bianca membuat goresan kecil di dahinya. Kemudian di ruang UKS, Wednesday bertemu dengan Rowan. Rowan mengajak Wednesday untuk mengobrol. Rowan dikenal sebagai anak yang lemah. Setelah itu Wednesday keluar. Hari sedang hujan dan tiba-tiba sebuah patung dari atas terjatuh. Untungnya ada Xavier yang datang untuk menyelamatkan Wednesday. Bukannya berterima kasih, Wednesday malah ketus kepada Xavier. Ternyata Xavier dulunya pernah bertemu Wednesday saat usianya 10 tahun. Saat itu mereka berada di pemakaman. Xavier yang sedang bermain petak umpet dengan temannya bersembunyi di dalam peti mati. Dia tidak bisa keluar dan hampir saja ikut dikremasi. Untungnya Wednesday mendengar ada suara bunyi dari peti itu sehingga Xavier bisa selamat. Jadi penyelamatan Xavier kali ini dianggap sebagai balas budi. Wednesday kembali ke kamarnya. Dia suka menghabiskan waktu dengan menulis novel. Ting ketahuan menyelinap ke kamarnya Wednesday. Wednesday tahu jika Ting dikirim oleh keluarganya untuk mengawasinya. Jadi dia mempunyai kesepakatan dengan Ting kalau Ting bersumpah setia untuk menjadi pengikutnya. Dan rencana mereka pertama adalah untuk kabur dari sana. Miss Wims mengantar Wednesday untuk jadwal sesi terapinya. Dia takut Wednesday akan kabur. Wednesday kemudian bertemu dengan Miss Kinbot, seorang psikologi yang ramah. Dia sangat sabar atas kata-kata ketus yang terus dilontarkan oleh Wednesday. Tapi tak lama dari itu, Wednesday meminta izin untuk ke kamar mandi. Dia berencana untuk kabur lewat jendela. Wednesday kemudian turun melalui pipa, tapi dia menabrak tukang buah. Dia diberi penglihatan jika tukang buah itu akan mengalami kecelakaan yang menyebabkan lehernya patah. Setelah itu Wednesday berjalan kaki dan masuk ke dalam sebuah kafe tempat Tyler bekerja. Wednesday membantu Tyler membetulkan mesin kopinya yang rusak dan sebagai gantinya Tyler akan mengantarkan Wednesday ke stasiun. Sayangnya Wednesday harus menunggu Tyler sampai jam kerjanya selesai. Setelah itu datang 3 orang anak perkotaan, salah satunya adalah Lucas, anak wali kota Jericho. Di sana Wednesday terlibat percekcokan dan dengan berani dia menghadapi semuanya. Wednesday jago bela diri karena pamannya yang mengajarinya. Sheriff kemudian masuk, dia adalah ayah Tyler. Setelah itu Miss Wims juga datang untuk menjemput Wednesday. Sheriff menjadi sensitif setelah tahu Wednesday adalah anak dari Gomez Adams. Sheriff dan Gomez dulu mempunyai kasus di masa lalu. Di perjalanan pulang, Miss Wims melihat ada kecelakaan yang terjadi di depan. Namun Wednesday sudah tahu jika kecelakaan itu dialami oleh tukang buah yang mengalami patah leher. Malam harinya, Wednesday bermain selo di balkon depan kamarnya. Sementara itu, Rowan mendatangi perpustakaan dan merobek sebuah gambar dari buku. Permainan selo Wednesday memukau semua orang, Xavier, Ibu Thornhill, dan Miss Wims. Setelah itu, Enid datang. Things berkenalan dengan Enid. Suara longlongan serigala terdengar dari luar. Ternyata teman-teman Enid telah merubah wujudnya menjadi serigala, tapi sayang Enid masih belum bisa. Karena itulah orang tuanya mengirim dia ke sekolah Nevermore, sekolah anak buangan. Wednesday bercerita saat usianya 6 tahun dan dia sedang berjalan-jalan dengan binatang peliharaannya, yaitu seekor kalajengking. Namun saat itu sekelompok anak laki-laki datang dan melindas kalajengkingnya. Semenjak saat itu Wednesday berjanji untuk tidak menangis lagi. Things kemudian datang ke kamar Tyler. Dia menyambungkan video call Wednesday dengannya. Wednesday bilang dia akan pergi ke festival dalam beberapa hari ini. Dia meminta Tyler untuk mengantarnya kembali ke stasiun. Festival pun tiba. Enid dan Wednesday berpisah di sana, tapi Miss Wims terus mengawasinya. Saatnya Wednesday bermain, Xavier datang menghampirinya. Tak lama dari itu Tyler datang. Xavier dan Tyler terlihat tidak bersahabat.
Singkat cerita, Wednesday berhasil lolos dari pengawasan Miss Wims. Dia akan kabur dengan Tyler, tapi mereka dicegat oleh 3 orang yang berada di kafe waktu itu. Dengan terpaksa mereka membaur di keramaian. Dan tidak sengaja Wednesday menyentuh Rowan. Dia mendapat penglihatan kembali, tapi kali ini dia melihat Rowan penuh dengan luka. Wednesday mengurungkan niatnya untuk kabur. Dia malah mengejar Rowan ke dalam hutan. Dia ingin memperingatkan Rowan kalau dirinya dalam bahaya, tapi Rowan malah menggunakan telekinesisnya untuk membunuh Wednesday. Patung yang jatuh waktu itu menimpa Wednesday juga perbuatan Rowan. Rowan bilang gadis yang ada di gambar adalah Wednesday. Buku itu digambar oleh ibunya yang merupakan seorang peramal yang hebat. Ibunya bilang jika gadis di gambar itu akan menghancurkan sekolah Nevermore dan seisinya. Jadi Rowan terpaksa harus membunuhnya. Namun monster buas itu tiba-tiba datang menyerang Rowan hingga Rowan tewas. Tapi ketika monster itu melihat Wednesday, dia hanya pergi. Kejadian itu membuat Wednesday memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah. Sheriff kemudian datang. Dia bilang tidak ada mayat yang ditemukan di TKP. Sheriff yang mempunyai masalah dengan Gomez akhirnya menuduh balik jika itu semua adalah perbuatan murid yang ada di sekolah Nevermore. Tapi Miss Wims terus membela muridnya. Dan di saat Sheriff dan Wednesday sedang berbicara, Rowan berada di depan pintu. Tentu saja Wednesday tidak mempercayainya ya. Dengan begitu semua orang menganggap Wednesday sebagai pembohong. Dan dia lagi-lagi harus menemui Miss Kinbot. Wednesday yang penasaran masih meneliti kembali gambar itu. Dia ingin menemui Rowan. Tapi kata Miss Wims, Rowan dikeluarkan dari sekolah. Ternyata penerawangan yang didapat Wednesday dulu juga dimiliki oleh Morticia, ibunya. Wednesday disuruh Miss Wims untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dia kemudian datang ke Siren yang sedang berlatih menyanyi. Setelah itu dia menghampiri Xavier yang sedang berlatih memanah. Wednesday sendiri sangat mahir ya dalam memanah. Dia mampu membidik sasaran yang bergerak dengan tepat. Yang terakhir, tempat yang didatangi Wednesday adalah tempat Eugene, peternak lebah. Eugene sama seperti Wednesday, orang-orang menjauhinya karena dia aneh. Sore harinya, Wednesday melihat Rowan ingin pergi meninggalkan sekolah. Dia menyuruh Ting untuk mengikutinya ke stasiun. Ting terus mengikuti Rowan, sampailah Rowan ke toilet. Dan di dalam toilet, keluar seorang pria dewasa. Ting menjadi kebingungan ya. Ternyata pria ini adalah bukan Rowan, melainkan Miss Wims yang menyamar menjadi Rowan. Wednesday kemudian datang ke kelas tanaman di mana Miss Thornhill sedang mengajar. Selain sebagai pelukis, Xavier juga dapat menghidupkan lukisannya itu. Tapi semua itu hanyalah sebuah trik. Di kelas, Bianca dan Wednesday terus bersaing mengenai tanaman karnivora. Sementara di rumah Tyler, dia dan ayahnya tidak begitu akur. Karena Tyler terus bertanya tentang ibunya. Tapi Sheriff itu tidak mau membahasnya. Wednesday kemudian mendatangi Enid dan meminta menggantikannya untuk berada di tempat Eugene agar dia bisa pergi ke hutan mencari petunjuk mengenai jasad Rowan yang hilang. Tapi dia di sana bertemu dengan Tyler. Tyler bilang dia sedang mengikuti ayahnya di hutan. Mereka kemudian berjalan dan menemukan benda milik Rowan. Saat Wednesday memegangnya, dia melihat Rowan yang sedang bertengkar dengan Xavier dan sebuah buku berwarna ungu. Jadi diam-diam Wednesday memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Xavier untuk menyelidiki kasus ini. Di sana Wednesday menemukan sketsa gambar dirinya. Tujuan Wednesday datang ke kamar Xavier adalah mencari petunjuk karena Xavier satu kamar dengan Rowan. Kemudian Bianca datang. Di sini terlihat jika Bianca masih memendam perasaan suka kepada Xavier. Bianca juga membicarakan Wednesday sebagai gadis egois yang merasa dirinya paling hebat. Wednesday yang mendengar hal itu tentu saja merasa kesal. Setelah itu Wednesday kembali ke kamarnya. Dia menemukan Enid yang sedang gelisah karena temannya sakit sehingga tidak bisa ikut perlombaan Pokap. Wednesday bilang dia yang akan menggantikan posisi temannya itu. Dia akan mengalahkan Bianca. Hari perlombaan pun tiba. Wednesday dan Enid memakai kostum Black Cat. Sedangkan Xavier, Ajax memakai kostum Joker dan kelompok Siren memakai kostum kumbang emas. Sudah 2 tahun berturut-turut Bianca memenangkan pertandingan Pokap tapi dengan cara yang curang. Karena permainan mendayung kano itu tidak ada aturannya. Siapa yang membawa pulang bendera duluan, dialah pemenangnya.
Tim Joker kemudian berada di depan. Bianca sudah menyiapkan teman sirennya untuk menyelam. Dia bisa berubah seperti ikan duyung. Orang itu bertugas untuk menenggelamkan perahu lawan. Wednesday yang mengetahuinya segera mengatur strategi dengan Ting. Mereka mengeluarkan jala untuk menangkap anggota siren itu. Singkat cerita, semua perahu berhasil tiba di daratan. Semua orang berlari ke dalam untuk mengambil bendera. Tim yang pertama sampai adalah tim Joker, tapi ini tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Ting untuk mengelabui anggota tim yang lain. Setelah itu dia melubangi perahu tim Joker dengan cakarnya. Wednesday akhirnya sampai juga. Saat dia memegang bendera itu, dia berada di alam lain dan bertemu dengan leluhurnya, Goody Adams. Dia terbangun saat Bianca datang. Tim Joker berada di depan, tapi karena perahunya bocor, mereka harus terima kekalahan. Tinggal 2 tim yang tersisa, Black Cat dan versus Kumang Emas. Wednesday segera mengeluarkan pisau di perahunya untuk menabrak tim lawan, tapi malah perahu mereka yang diseret oleh siren. Ting kemudian menyelam ke dasar dan menampol wajah orang itu. Pada akhirnya tim Black Cat berhasil melubangi perahu tim Kumang Emas. Enid dan Wednesday berhasil membawa bendera sampai ke garis finish. Mereka menang dan mendapatkan piala serta benefit-benefit yang ada. Di antara keramaian itu, Wednesday malah menyendiri di bawah patung. Dia menemukan petunjuk yang berkaitan dengan gambar punya Rowan. Miss Wims kemudian mengucapkan selamat kepada Wednesday. Dia turut senang karena piala Pokap kembali ke asrama Ophelia, asrama yang dulu ditempati olehnya dan Morticia. Malam harinya, Wednesday membawa gambar Rowan ke depan patung itu. Dia berhasil memecahkan teka-teki yang ada di patung. Kunci masuk ke sana hanyalah menjentikan jari 2 kali. Wednesday berhasil masuk. Di sana terdapat perpustakaan rahasia dan bekas perkumpulan rahasia. Dulu Morticia adalah salah satu anggotanya. Wednesday juga berhasil menemukan buku yang bekas Rowan sobek. Tapi setelah itu dia tertangkap. Lanjut ke episode ketiga ya. Ternyata yang menangkapnya adalah para seniornya seperti Bianca, Xavier, Ajax, dan yang lainnya. Mereka membentuk perkumpulan yang bernama Nightshade, perkumpulan anggota elit. Sebenarnya Nightshade sendiri sudah dibubarkan 30 tahun yang lalu karena sebuah tragedi. Xavier kemudian mengusulkan agar Wednesday direkrut juga menjadi anggota Nightshade, tapi Wednesday menolaknya. Bahkan ikatan di tangannya sudah terlepas sejak 5 menit yang lalu. Setelah itu Wednesday pergi dari sana. Dia menyatukan gambar yang ada di buku. Ramalan ibunya Rowan dipercaya jika Wednesday akan membuat kerusakan satu sekolah. Tapi di sana juga terlihat gambar seorang peziarah. Scene beralih di mana semua murid dikumpulkan untuk mengikuti kegiatan Hari Bakti di kota Jericho. Enid mendapatkan kartu untuk berkunjung ke dunia peziarah, sedangkan Wednesday ke toko barang antik. Bus tiba di kota Jericho. Wednesday menghampiri Xavier. Dia memperlihatkan buku milik Rowan, tapi Xavier sudah tahu dulu. Gara-gara buku itu, dia bertengkar hebat dengan Rowan. Xavier bilang peziarah yang ada di buku itu adalah pendiri kota Jericho. Kita sebut saja Cragston. Cragston sangat dipuja di kota itu. Scene beralih kembali saat wali kota menyambut dengan hangat kedatangan murid sekolah Nevermore. Setelah itu anak-anak disuruh berpencar sesuai kartu yang mereka dapatkan. Wednesday bertukar kartu dengan Enid. Dia ingin mengunjungi dunia peziarah. Dia ingin mencari tahu tentang Cragston. Sedangkan Enid ke toko barang antik. Enid sangat senang ya, karena di toko barang antik itu ada Ajax. Wednesday datang ke dunia peziarah, sebuah tempat yang dirancang untuk mengenang Cragston, pendiri kota Jericho. Awalnya mereka disuruh menjadi sukarelawan untuk menjual kue-kue kering. Eugene didatangi oleh 3 orang yang dulu pernah membuli Wednesday. Tak sengaja dia memuntahkan ke salah satunya. Dan saat itu Wednesday datang untuk membantu Eugene. Wednesday juga membantu mengelap bekas muntahan Eugene. Dia bilang Eugene mengingatkan dia pada adiknya. Setelah itu mereka berdua pergi menyelinap ke sebuah pameran yang terkunci. Di sana terdapat patung Cragston, juga lukisan leluhur Wednesday, Goody Adams. Goody terlihat membawa sebuah buku. Wednesday kemudian mencari buku itu, tapi ternyata buku itu adalah palsu. Aksi Wednesday dan Eugene tertangkap basah ya. Dia menanyakan buku yang aslinya, tapi penjaga pameran itu bilang jika buku yang aslinya telah hilang dicuri. Sementara itu, hubungan Enid dan Ajax semakin dekat. Enid terang-terangan mengajak Ajax untuk berkencan.
mereka akan bertemu besok malam. Wednesday kembali datang ke kafe. Dia mencari Tyler, tapi bertemu dengan Xavier. Cinta segitiga di sini terjadi. Wednesday meminta bantuan Tyler untuk menunjukkan lokasi rumah peziarah ratusan tahun yang lalu. Tyler menawarkan bantuannya untuk mengantar Wednesday, tapi Wednesday bilang dia akan datang sendiri ke sana. Saat tiba di sana, Wednesday bertemu dengan seorang tunawisma. Orang itu mengusirnya, tapi Ting melakukan tugasnya. Ting berhasil membuat orang itu pergi. Wednesday mencoba mencari penerawangan di sana. Dia telah menyentuh banyak benda, tapi tidak juga berhasil. Namun saat dia membuka gerbang, dia kembali ke dunia di mana Goody Adams sedang diadili oleh masyarakat. Goody dituduh sebagai seorang penyihir. Cragston kemudian datang dan menghakimi Goody sebagai kekasih iblis. Cragston menyuruh orang-orang untuk membakar Goody. Goody bilang dulu penduduk di sini tinggal dengan damai sebelum Cragston datang, termasuk Goody sendiri beserta keluarganya. Goody kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah rumah beserta semua orang buangan lainnya. Tangan mereka telah dirantai ke lantai, padahal Cragston sendiri adalah seorang penyihir. Dia menyuruh penduduk untuk membakar rumah itu. Di dalam rumah, Goody bertemu dengan ibunya. Ibunya menyuruh Goody untuk lari karena hanya dialah yang tidak dirantai. Ibunya juga berpesan agar Goody membalaskan dendam mereka semua. Goody berhasil selamat ya. Wednesday terus mengikutinya. Tapi kemudian Cragston muncul tiba-tiba dan Wednesday tersadar karena hujan yang menetes ke pipinya. Monster itu ternyata masih mengintai Wednesday. Dia dan Ting segera pergi dari sana. Wednesday menemukan jejak manusia. Dalam arti kata, wujud monster itu sebenarnya adalah manusia yang bisa berubah. Xavier kemudian muncul. Dia mengkhawatirkan Wednesday, jadi mengikutinya ke tempat itu. Wednesday bercerita tentang apa yang dilihatnya tadi. Dia menyimpulkan kejadian 400 tahun yang lalu yang dialami oleh Goody Adams ada hubungannya dengan buku yang digambar oleh ibunya Rowan, serta monster buas itu. Scene berpindah kepada wali kota yang menggelar peresmian patung Cragston di alun-alun kota. Wednesday dipanggil untuk bermain selo di sana, tapi dia sudah menyiapkan sebuah rencana dengan Ting. Wali kota mengucapkan kata-kata sambutan, musik dimainkan, dan Ting menjalankan tugasnya. Wednesday membalas perbuatan Cragston 400 tahun yang lalu. Pembakaran dibalas dengan pembakaran. Semua orang berlari ketakutan, tapi Wednesday malah asik memainkan selonya. Miss Wims mencurigai Wednesday sebagai pelakunya, tapi dia tidak punya bukti yang kuat sehingga dengan terpaksa dia melepaskan Wednesday. Di malam hari, kembali ke tempat tunawisma yang tadi, dia diserang oleh monster buas itu hingga tewas. Ini tampil cantik ya untuk berkencan dengan Ajax, tapi sayang Ajax malah tak sengaja membatu akibat melihat cermin. Sehingga Enid menjadi emosional, dia mengeluarkan kuku tajamnya. Di sini semua orang terlihat mencurigakan ya, mulai dari Miss Thornhill yang terlihat menyelinap masuk ke perpustakaan rahasia. Kemudian Miss Wims yang merobek gambar Morticia dan membakarnya, serta Miss Kinbot yang suka mengoleksi barang-barang aneh dari hewan. Tak ketinggalan Tyler yang membenamkan dirinya di dalam air dan Xavier yang keluar dari sebuah tempat rahasia. Di akhir episode ketiga ini, Sheriff mencetak foto kamera tunawisma itu dan dia melihat wujud monster aslinya. Kita masuk ke episode keempat saat Wednesday dan Ting datang ke kamar mayat. Wednesday ingin mengotopsi mayat tunawisma yang diserang monster waktu di hutan. Diketahui jika kaki kiri korban hilang. Monster itu sengaja mengambilnya dengan suatu tujuan. Setelah itu, sheriff dan dokter datang. Wednesday berpura-pura menjadi mayat di sana. Keesokan harinya, Wednesday memajang penyelidikannya itu di dalam kamar. Dia memberitahu Enid jika setiap korban yang diserang monster kehilangan salah satu bagian tubuhnya. Ada ginjal, kantong empedu, dan yang lainnya. Enid yang tidak kuat mendengarnya menjadi pingsan. Trophies like a seasoned serial killer. It's quite impressive actually. Saat di kelas Miss Thornhill, Wednesday melihat leher Xavier ada bekas luka cakar. Dia menjadi curiga dan mengikuti Xavier. Ternyata Xavier mempunyai tempat privasi untuk melukis, tapi yang dilukisnya adalah semua gambar monster buas itu. Saat Wednesday keluar, Xavier memergokinya. Jadi Wednesday mencari alasan jika kedatangannya adalah untuk mengajak Xavier ke pesta dansa yang akan diselenggarakan sekolah sebentar lagi. Dan ini adalah pertama kalinya Wednesday berkata dengan lembut. Would you go to the dance with me?
Wednesday kemudian datang ke tempat Eugene. Dia membawa penyelidikannya untuk dipajang di sana karena ini tidak kuat dengan hal-hal yang berbau monster atau darah. Eugene melihat salah satu foto di sana. Dia bilang pernah melihat goa yang sama. Mereka berdua akhirnya datang ke tempat itu. Ternyata benar, tempat itu adalah sarang dari si monster. Banyak tulang belulang yang ditemukan di sana. Ada pula rantai yang tergantung di dinding. Wednesday juga menemukan sebuah cakar si monster yang sudah patah. Setelahnya, dia mengunjungi tempat rahasia milik Xavier lagi. Dia mendapat kain bekas darah Xavier untuk dibawanya kepada sheriff. Tapi tiba-tiba Xavier muncul. Wednesday langsung menuduh Xavier sebagai wujud monster itu sebenarnya. Xavier bilang monster itu terus muncul di mimpinya, jadi dia menyalurkannya dengan melukis. Tapi saat dia melukis, cakar monster itu tiba-tiba keluar dan melukai dirinya. Sama seperti laba-laba yang waktu itu Xavier gambar ya. Semua itu dari kekuatannya. Tapi Wednesday tetap saja tidak percaya. Xavier menjadi marah ketika tahu jika Wednesday mengajaknya ke tempat dansa pada waktu itu hanyalah sebuah alasan. Dia kemudian mengusir Wednesday keluar dari sana. Wednesday meneruskan niatnya. Dia datang ke tempat sheriff. Dia menyerahkan potongan cakar si monster dan bekas kain darah Xavier. Wednesday meminta sheriff untuk mencocokkan tes DNA-nya apakah sesuai atau tidak. Pesta dansa Wednesday batal, jadi dia dan Eugene berencana untuk ke goa monster itu lagi saat pesta berlangsung. Bianca akhirnya mengajak Xavier untuk datang ke pesta itu. Welcome to this year's Raven. Akhirnya pesta dansa dimulai, semua orang datang dengan pasangannya masing-masing. Sementara itu di kamarnya, Wednesday sedang bersiap-siap untuk ke goa dengan Eugene. Namun Tyler yang muncul. Ternyata Ting yang mengirimkan undangan pesta dansa kepada Tyler. Ting juga sudah mempersiapkan gaun untuk Wednesday. Wednesday tampil cantik ya dengan gaunnya. Wednesday kemudian bertemu dengan Eugene. Dengan terpaksa, Wednesday menyuruh Eugene untuk pulang. Enid datang dengan Lucas, anak wali kota. Semenjak kencannya dengan Ajax batal, dia belum lagi berbicara dengan Ajax. Xavier masih terus saja memikirkan Wednesday, apalagi dia melihat Wednesday datang dengan Tyler. Miss Thornhill datang menyapa Wednesday dan Tyler. Ternyata selama ini Miss Thornhill adalah pelanggan kopi di kafenya Tyler. Enid kemudian bertemu dengan Wednesday. Dia bercerita jika tujuannya mengajak Lucas karena ingin membuat Ajax cemburu. Hubungan Xavier dan Tyler tidak baik karena diketahui tahun lalu Tyler dan teman-temannya telah merusak karya seni Xavier. Wednesday menanyakan kebenarannya langsung kepada Tyler. Tapi dari matanya Wednesday tersirat jika dia menaruh perhatian yang lebih kepada Tyler. Lantai dansa dimulai. Wednesday melakukan beberapa tarian ciri khasnya. Xavier cemburu ya melihatnya. Dia meminta Bianca untuk menghipnotisnya dengan kata-katanya agar dia bisa melupakan Wednesday. Tapi Bianca tidak mau. Sebuah truk datang ke parkiran belakang pesta. Lucas dan teman-temannya telah merencanakan sesuatu. Mereka bilang ingin membalas dendam karena patung Crackstone yang dibakar waktu itu. Eugene tetap datang ya ke goa. Dia memberanikan dirinya. Kemudian dia melihat goa itu terbakar. Ada seseorang yang melakukannya. Pesta dansa berlangsung semakin meriah. Lucas dan teman-temannya memulai aksinya. Mereka memasukkan cat air warna merah ke dalam pipa. Semua orang pun jadi basah dengan cat itu, termasuk Miss Wims. Kekacauan pun terjadi. Semua orang berlari ketakutan. Wednesday kemudian ditabrak oleh seseorang. Dia mendapat penerawangan lagi saat Eugene diserang oleh monster. Aksi Lucas ketahuan ya oleh Enid. Lucas terlihat merasa bersalah, tapi teman-temannya malah mengejek Enid. Ajax kemudian datang untuk membelanya. Enid berterus terang kepada Ajax kalau dia membawa Lucas hanya untuk membuatnya cemburu. Ajax bercerita jika dia tidak datang karena dirinya berubah menjadi batu. Pesta usai, Wednesday segera pergi ke hutan mencari Eugene. Eugene terlihat sedang berlari menjauhi sesuatu. Eugene kemudian terjatuh. Tapi setelahnya dia mendengar suara Wednesday yang terus memanggil namanya. Namun Wednesday terlambat ya. Monster itu sudah datang mencakar tubuhnya Eugene. Miss Thornhill kemudian terlihat datang ke hutan. Scene kemudian beralih saat Wednesday memegang file berkas ayahnya dulu. Gomez pernah dituduh melakukan pembunuhan kepada Garrett Gates. Miss Wims adalah saksinya. Sheriff yang menangani kasus pada waktu itu. Tapi karena alasan tertentu, Gomez dibebaskan. Setelah itu, sekolah Nevermore mengadakan hari kunjungan orang tua.
Keluarga Wednesday datang dengan lengkap. Miss Wims memberikan kata sambutannya. Dia juga menyampaikan jika Eugene masih hidup. Eugene sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit karena koma. Wednesday kemudian bertemu dengan keluarganya. Gomez menanyakan apakah jari-jari Ting masih utuh. Tidak hanya Wednesday yang tidak menyukai keluarganya ya, tapi Enid juga. Ibunya Enid selalu mengomentari semua hal tentang dirinya. Di lantai atas terlihat Xavier dan Bianca yang tidak mendapat kunjungan dari orang tua mereka. Xavier kemudian meminta maaf kepada Bianca atas kejadian di pesta malam itu. Miss Wims meminta orang tua Wednesday untuk datang ke sesi terapi miskin bot. Gomez dan Morticia masih sempat bermesraan di sana. Tapi Wednesday segera menghentikannya dan memperlihatkan foto Gareth Gates, orang yang dibunuh ayahnya pada waktu itu. Morticia menjadi marah karena Wednesday telah mengungkit masa lalu ayahnya. Atas saran Enid, Wednesday datang untuk menjenguk Eugene. Ting selama ini berjaga-jaga di sana. Orang tua Eugene kemudian datang. Mereka bilang Eugene suka menceritakan tentang Wednesday. Eugene sangat senang karena Wednesday menjadikannya sebagai teman. Sepertinya di sini hati Wednesday sudah mulai tersentuh ya. Ada kejadian di kamar mayat, tempat yang waktu itu Wednesday datangi. Seorang dokter bunuh diri di sana. Diketahui dari catatan yang ditinggalkan dokter jika pada 30 tahun yang lalu dia telah memanipulasi data untuk membebaskan Gomez Adams. Dengan bukti itu, sheriff datang ke sekolah Nevermore untuk menangkap Gomez. Gomez terbukti membunuh Gareth Gates pada waktu itu. Wednesday dan Ting kemudian datang mengunjungi Gomez. Dia ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Ayahnya kemudian bercerita, pada mulanya Gareth Gates menyukai Morticia, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan karena Morticia telah mencintai Gomez. Dengan perasaan marah, Gareth datang ke sekolah untuk membunuh Gomez. Dia mengambil sebuah pedang dan bertarung dengan Gomez. Gareth telah dipenuhi rasa benci dan cemburu. Gomez yang kalah kemudian terpental. Dia melihat sebuah pedang di dekatnya. Kemudian dia mengambilnya dan tanpa disengaja pedang itu menusuk perut Gareth. Tapi sebelum tertusuk terlihat jika mulut Gareth mengeluarkan busa. Gareth pun jatuh ke bawah dan dilihat oleh Miss Wims. Wednesday tidak percaya begitu saja ya cerita ayahnya karena dia melihat gelagat-gelagat aneh saat ayahnya bercerita. Wednesday kemudian mendatangi kantor polisi. Dia bilang kepada sheriff jika ayahnya tidak bersalah. Dia juga curiga jika kematian Gareth ada hubungannya dengan kasus monster buas. Sheriff sudah kesal ya, dia tidak mau percaya. Sheriff bilang gara-gara Gomez membunuh Gareth, seluruh keluarga Gareth meninggal dunia. Dimulai dari ibunya yang bunuh diri, ayahnya yang mati karena alkohol, dan adik perempuannya yang pergi ke luar negeri namun tenggelam di perjalanan. Sheriff juga bilang jika DNA Xavier tidak cocok dengan cakar si monster. Di lain tempat, ibunya Enid terus memaksa Enid untuk bisa berubah menjadi serigala seutuhnya. Bahkan dia menyuruh Enid untuk mengikuti camp pelatihan transformasi manusia serigala. Enid yang tidak suka kemudian pergi. Wednesday kembali bertemu dengan Morticia di perpustakaan rahasia, perkumpulan tempat Nightshade. Ibunya bilang pendiri Nightshade adalah Goody Adams, leluhurnya Wednesday. Dia mendirikan perkumpulan itu untuk melindungi orang buangan dari kejahatan. Goody adalah orang yang telah membunuh Cragston. Setelah itu, Morticia menceritakan kejadian yang sebenarnya, jika dialah yang mengambil pedang itu dan membunuh Gareth. Dia juga melihat kejanggalan pada mulut Gareth yang berbusa sebelum kematiannya. Setelah itu, Gomez mengambil alih pedangnya dan menyuruh Morticia untuk pergi dari sana. Wednesday curiga ya, busa yang berada di mulut Gareth apakah karena sebuah racun, dan cara membuktikannya adalah dengan menggali kuburan Gareth. Kebetulan kuburan Gareth berada di samping sekolah. Wednesday berhasil menemukan sesuatu di sana, namun kemudian polisi wanita datang untuk menangkap mereka berdua karena menggali kuburan secara ilegal. Mereka masuk penjara dan bertemu dengan Gomez. Wednesday memperlihatkan bukti botol racun yang ada di jasadnya Gareth, dan ketika Wednesday memegangnya tanpa kain, dia melihat kejadian sebenarnya. Racun itu telah diberikan oleh ayahnya Gareth. Dia menyuruh Gareth untuk memasukkan racun ke dalam minuman saat pesta dansa berlangsung. Ayahnya Gareth bermaksud untuk membunuh semua orang buangan di sekolah Nevermore. Tapi sialnya pada saat itu Gareth berkelahi, racun itu pecah dalam kantong bajunya. Dan orang yang tahu semua kejadian itu adalah sang wali kota. Sang wali kota juga menyuruh dokter untuk membuat laporan palsu. Morticia dan Wednesday akhirnya memaksa wali kota untuk membebaskan Gomez karena sebelum ditusuk pedang, Gareth telah mati karena racun. Wali kota yang mengetahui hal itu segera membebaskan Gomez dari segala tuduhan. Gomez pun bebas, sheriff juga meminta maaf secara langsung. Mereka berdua telah berdamai.
Hari kunjungan orang tua berakhir. Enid berpisah dengan orang tuanya, begitu juga dengan Wednesday. Morticia mengembalikan album kenangan miliknya. Dia menitipkannya kepada Wednesday. Dari situ Wednesday mengetahui jika kemampuan Miss Wims adalah berubah wujud. Dia segera mendatangi kantor Miss Wims dan menunjukkan buktinya. Dengan kata lain, Rowan yang muncul pada waktu itu adalah Miss Wims, sedangkan Rowan yang asli sudah tewas akibat serangan monster. Miss Wims bilang ayahnya Rowan sudah mengetahuinya. Dia meyakinkan jika Rowan mengidap gangguan jiwa akibat kemampuan telekinesisnya. Tujuan Miss Wims mengubah dirinya menjadi Rowan adalah untuk menjaga nama baik sekolah. Dia tidak ingin sekolah Nevermore tercoreng. Episode kelima kali ini ditutup dengan terbakarnya halaman sekolah yang bertuliskan hujan api akan turun. Di malam hari, Wednesday mendapat undangan untuk bertemu di makam Cragston dari seseorang. Enid memaksa untuk ikut. Dan saat mereka sampai di makam itu, tiba-tiba semua teman-temannya merayakan ulang tahun Wednesday yang ke-16, termasuk Ting. Enid dan Xavier membuat kuenya, tapi Wednesday mengabaikan kue itu. Dia malah tertarik dengan ukiran yang ada di dinding. Dan saat dia menyentuhnya, Wednesday kembali mendapatkan sebuah penglihatan. Dia bertemu dengan Goody. Goody bilang Cragston akan segera datang, dan untuk menghentikannya, Wednesday harus menemukan gerbang yang ditunjukkan oleh Goody. Goody adalah leluhur Wednesday 400 tahun yang lalu. Goody bilang Wednesday adalah kuncinya. Sin kembali ke kamar. Wednesday mendapatkan kiriman kado dari orang tuanya. Enid juga memberikan kado untuk Wednesday, sebuah shawl berwarna hitam. Enid juga membuat warna pink untuk dirinya. Dia sangat bersemangat untuk memakai shawl yang sama yang kembar dengan Wednesday. Pak Wali Kota mengirim anaknya Lucas untuk kerja sosial di sekolah Nevermore. Itu merupakan hukuman baginya karena telah menyabotase pesta dansa waktu itu. Bianca bertemu dengan Lucas. Mereka berdua terlihat cocok saat sedang ngobrol. Kembali lagi ke Wednesday. Pada saat kanak-kanak, orang tua Wednesday selalu membuat kejutan untuknya. Tentunya segala hal yang berbau menyeramkan ya. Wednesday menceritakan itu semua kepada Eugene. Setelah itu dia bertemu dengan Miss Kinbot yang datang membawakan seikat bunga untuk Eugene. Miss Kinbot bilang Wednesday sudah tidak berhati dingin lagi seperti waktu pertama kali dia datang. Tapi Wednesday tidak mau mengakuinya ya. Pak Wali Kota kembali melihat berkas Laura Gates, adik perempuan Garrett Gates. Dia mencurigai jika kematian Laura adalah palsu. Saat datang ke kafe, Wednesday mendapatkan ucapan birthday dari Tyler. Tyler juga mengajaknya berkencan. Wednesday menanyakan foto gerbang yang ada di terawangannya kepada Tyler, tapi Tyler bilang tidak tahu. Setelah itu Wednesday datang ke tempat Xavier. Dia menanyakan hal yang sama. Xavier kemudian memperlihatkan lukisannya yang sama persis seperti yang ada di terawangan Wednesday. Xavier bilang dia mendapat inspirasi itu lewat mimpinya lagi. Xavier juga bilang jika gerbang itu adalah gerbang rumah keluarga Garrett Gates. Di sana, Ting membuka sebuah lukisan. Lukisan itu bergambar Wednesday yang sedang bermain selo. Xavier bisa menggunakan kekuatannya juga untuk membuat lukisan itu bergerak. Pagi harinya, Wednesday datang sendiri ke kediaman keluarga Garrett Gates. Tapi saat dia akan masuk, seseorang keluar dari rumah itu. Dia adalah Pak Wali Kota Jericho. Wali Kota kemudian menelpon Sheriff. Dia bilang sepertinya dia sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Wednesday segera mengambil kesempatan itu ya untuk menyusup ke dalam bagasi mobil Pak Wali Kota. Sheriff sudah berada di kafe. Dia menunggu Wali Kota datang. Tapi yang terjadi adalah Wali Kota ditabrak oleh sebuah mobil berwarna biru. Wednesday kemudian keluar dan menyaksikan kejadian itu. Dia bilang jika mobil itu tidak memiliki plat nomor polisi. Sepulangnya dari sana, Wednesday mendapat hukuman dari Miss Wims. Dia dilarang untuk pergi keluar dari sekolah. Di harinya, Wednesday menelpon Tyler. Dia meminta Tyler untuk datang di malam hari. Dia beralasan jika dia mau diajak kencan oleh Tyler. Sheriff yang mendengar hal itu menyuruh Tyler untuk menjauhi Wednesday. Tapi Tyler malah menyinggung soal ibunya yang tak pernah ayahnya ceritakan. Wednesday meminta Enid untuk ikut dengannya ya, dengan alasan untuk merayakan ulang tahunnya lagi karena kemarin itu gagal.
Sekolah diisolasi, tapi Enid bersedia memberikan bantuannya dengan menyelinap diam-diam keluar. Ternyata Wednesday membohongi semua orang ya. Dia membawa Tyler dan Enid adalah untuk menuju rumah keluarga Gates. Xavier kemudian datang menghampiri kamar Wednesday. Dia mau meminta maaf soal lukisan yang dibuatnya. Tapi di sana Xavier hanya bertemu dengan Ting. Ternyata Enid mempunyai kekuatan terpendam ya. Di saat yang lain tidak bisa membuka pintu, dia berhasil melakukannya dengan kekuatan manusia serigala katanya. Di dalam mereka menemukan mobil biru yang menabrak wali kota. Berarti pelaku memang menjadikan rumah itu markasnya. Ayahnya Garrett sangat membenci orang buangan ya. Nanti kita akan tahu kenapa alasannya. Yang jadi pertanyaan, apakah Laurel Gates benar-benar sudah mati? Di dalam rumah keluarga Gates juga terdapat foto Cranston beserta pemujaannya. Mereka kemudian berpisah, Tyler di lantai bawah, Wednesday dan Enid berada di lantai atas. Ada sebuah kamar yang terlihat rapi seperti habis ditempati seseorang. Juga sebuah bunga di dalam vas. Wednesday juga menemukan sebuah kotak musik yang bertuliskan logo LG, inisial nama dari Laura Gates. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan monster. Mau tidak mau, Wednesday dan Enid bersembunyi ya. Mereka masuk ke dalam lift barang. Enid begitu ketakutan, monster pun mengintip mereka. Dan lift tiba-tiba terputus talinya. Lift itu menuju lantai basement, tempat si pelaku menyimpan semua koleksi bagian tubuh korbannya. Dengan susah payah, Wednesday dan Enid berhasil selamat kabur lewat jendela. Kemudian mereka menemukan Tyler yang terkena cakaran monster. Tiba-tiba Xavier muncul dan memberikan shawl miliknya untuk menutupi luka yang ada di badan Tyler. Mereka semua kembali ke rumah Tyler. Wednesday membantu Tyler untuk mengobati lukanya. Tak lama sheriff datang. Wednesday menceritakan kejadiannya dan membawa sheriff kembali ke rumah keluarga Gates. Tetapi sesampainya di sana, mobil dan semua potongan tubuh korban sudah hilang. Sheriff jadi tidak mempercayai Wednesday ya. Miss Wims memergoki Wednesday yang baru saja datang. Wednesday telah melanggar aturannya untuk tidak pergi kemana-mana. Wednesday kemudian memperlihatkan gambar Rowan pada Miss Wims. Dia memohon untuk tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena tujuan dia keluar adalah untuk mencari informasi yang terkait dengan gambar itu. Kali ini Miss Wims mau memaafkannya. Namun jika Wednesday melanggar sekali lagi, pintu maaf sudah tertutup. Wednesday kembali ke kamarnya. Dia melihat Enid telah mengemasi pakaiannya. Enid ternyata mau pindah kamar. Enid sudah terlalu banyak berbuat baik kepada Wednesday ya. Pertama, dia melindungi Wednesday untuk kepentingannya. Yang kedua, Wednesday telah membawa dirinya dalam keadaan bahaya. Ini berarti Wednesday hanya memanfaatkan dirinya sebagai seorang teman tanpa mementingkan keselamatannya. Untuk pertama kalinya dia merasakan apa artinya sendirian. Wednesday kemudian membuka kotak musik yang ditemukannya. Di dalamnya terdapat foto-foto miliknya. Hal ini berarti si pelaku telah mengawasinya sejak lama. Dan di akhir scene episode yang ke-6, ada seseorang yang mencabut selang pernafasan wali kota. Semua orang datang ke pemakaman wali kota Jericho. Wali kota adalah orang satu-satunya yang mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Kebenaran semakin dekat bagi Wednesday. Namun ada seseorang yang mencurigakan yang mengintip di balik pohon. Wednesday mengejarnya sampai ke hutan. Orang itu ternyata adalah pamannya Wednesday, Uncle Fester. Seorang pencuri kelas kakap yang sedang menjadi buronan polisi. Dia meminta bantuan Wednesday untuk mendapat tempat persembunyian. Wednesday mengajak Uncle Fester ke tempat lebah milik Eugene. Untuk sementara, Uncle Fester akan menginap di sana. Wednesday kemudian memperlihatkan gambar monster yang mengejarnya. Kata Uncle Fester, monster itu disebut dengan Hyde. Dia pernah membacanya dalam sebuah buku. Buku yang tersimpan di dalam brankas perpustakaan Nexet. Dulu Uncle Fester sering mengunjungi Nevermore untuk menemui Gomez. Jadi dia tahu hal itu. Enid kembali datang mengunjungi kamar lamanya. Dia beralasan jika barangnya ada yang ketinggalan. Tapi sebenarnya Enid ingin tahu bagaimana kabar Wednesday. Wednesday sendiri sebenarnya kesepian, tapi karena dia berhati dingin, dia kembali ketus dan berdebat dengan Enid. For your obsession with all things creepy and dead, you could gas an entire small solitude if you're still here. Malam harinya, Wednesday masuk ke perpustakaan atau perkumpulan rahasia Nexet. Dia telah membuat janji untuk bertemu dengan Uncle Fester, tapi tanpa disangka-sangka Xavier telah menunggunya. Xavier meminta Wednesday untuk melihat siapa teman yang sebenarnya, karena sedari awal Xavier selalu berada di pihaknya. Tak
Tapi Wednesday mengeluarkan kecurigaannya. Dia bilang saat monster itu menyerang Rowan, Xavier berada di sana. Yang kedua, saat Wednesday datang ke hutan dan saat itu hujan, juga Xavier tiba-tiba muncul. Dan yang terakhir adalah saat Tyler terluka, Xavier kembali berada di sana. Xavier kemudian bertanya kepada Wednesday, jika benar dia adalah monsternya, mengapa dia tidak membunuh Wednesday? Wednesday menjawab, mungkin karena kau menyukaiku. Xavier kemudian pergi. Uncle Fester muncul, dia telah mendengar pembicaraan Wednesday. Tapi setelah itu mereka membuka berangkas rahasia di sana yang terletak di belakang lukisan. Dengan bantuan Ting, berangkas itu berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat buku yang membahas tentang Hyde. Hyde lahir akibat dari sebuah mutasi. Jiwanya dapat dibangkitkan oleh hal traumatis. Orang yang membebaskan jiwa Hyde dianggap sebagai tuannya, dan Hyde akan patuh pada perintahnya. Dengan kata lain, pelakunya ada dua orang ya, yaitu Hyde dan tuannya. Scene berpindah kepada Xavier yang terlihat sedang menelpon seseorang. Wednesday memergokinya. Uncle Fester telah memasang pelacak pada Xavier. Mereka akan membuntutinya dengan motor eksentrik curian Uncle Fester. Setelah sampai, Wednesday melihat dari kejauhan jika Xavier menemui Miss Kinbot. Dengan kata lain, dia mencurigai Miss Kinbot sebagai tuannya Xavier yang membangkitkan jiwa Hyde dalam diri Xavier. Setelah itu, Wednesday mengajak Uncle Fester ke kafe tempat Tyler bekerja. Wednesday juga memperlihatkan gambar Hyde yang menyerang Tyler malam itu. Setelah itu, Sheriff datang menyebarkan brosur untuk mencari buronan, yaitu Uncle Fester. Tapi dengan keahliannya, Uncle Fester cepat menghilang ya. Tyler kembali mengajak Wednesday untuk berkencan. Kali ini, Tyler akan mengajaknya berkencan di makam Cragston. Namun tanpa lagu dan kue ulang tahun. Tyler menghias makam itu dengan lampu-lampu yang indah. Mereka menghabiskan makan malam berdua dengan menonton film. Sementara itu, Sheriff menemukan motor curian Uncle Fester. Motor itu mengarah ke makam Cragston, tempat Wednesday berkencan. Sesaat Tyler dan Wednesday yang akan berciuman, Sheriff kemudian datang. Tapi setelah itu Sheriff pergi dari sana. Wednesday kembali ke kamarnya. Tempatnya sudah berantakan. Dia menemukan Ting tertusuk dengan pisau. Wednesday segera membawanya ke tempat Uncle Fester. Ting mengeluarkan banyak darah. Setruman dari Uncle Fester tidak membuatnya bergerak sama sekali. Tapi Wednesday tidak menyerah. Dia mengancam Ting, jika kau mati, aku akan membunuhmu. Akhirnya Ting kembali bergerak. Tapi Ting tidak tahu siapa pelakunya karena dia ditikam dari belakang. Wednesday berjanji akan menangkap pelakunya dan membuatnya menderita dengan sangat menyakitkan. Setelah itu, Wednesday meminta pamannya untuk pergi dari sana karena motor curiannya telah diketahui oleh Sheriff. Wednesday datang ke tempat Miss Kinbot. Dia memberikan sebuah kotak musik yang berinisial LG, Laurel Gates. Wednesday menyimpulkan jika Miss Kinbot adalah tuannya. Dia yang mencabut selang wali kota. Bunga yang dibawanya saat menengok Eugene sama persis dengan yang ada di rumah lamanya. Wednesday terus-menerus mendesak Miss Kinbot agar mengakuinya. Setelah itu dia pergi. Miss Kinbot kemudian melaporkan hal itu kepada Miss Wims jika Wednesday datang ke tempatnya. Namun belum selesai mereka bicara, Miss Kinbot mendengar suara vas pecah dan saat dia membukanya, Miss Kinbot dilaporkan telah tewas. Wednesday tetap pada pendiriannya ya. Dia mengira jika Miss Kinbot adalah tuan dari Hyde. Jadi dia memutuskan untuk datang ke tempat Xavier dengan membawa bukti-bukti palsu yang memberatkan Xavier seperti inhaler milik Rowan, kacamata Eugene, dan kalung milik Miss Kinbot. Ditambah lagi Xavier telah melukis Miss Kinbot dengan bekas luka. Sheriff kemudian datang untuk menangkapnya. Xavier bilang dia dijebak. Being set up. I should have let Rowan kill you. Enid kembali ke tempat Wednesday. Dia memutuskan untuk kembali ke sana. Dia sebenarnya khawatir karena mendengar kabar Ting yang terluka. Dengan sedikit perdebatan, mereka kembali bersama. Wednesday sudah merasa lega ya karena dia telah menangkap Xavier yang diduga sebagai Hyde dan tuannya Miss Kinbot. Jadi dia meneruskan kembali kencannya dengan Tyler yang tertunda. Dia mendapat penglihatan saat mencium Tyler. Tyler adalah wujud asli dari monster itu. Ciuman pertama Wednesday adalah dengan seorang monster dan sepertinya itu adalah tipenya. Masuk ke episode terakhir Sobat Movie, Wednesday bertemu dengan Tyler di tengah kegelapan.
Wednesday bilang kenapa Tyler harus membunuh Miss Kinbot, tuannya sendiri. Apakah Tyler sudah tidak bisa mengontrol kekuatan monsternya? Tapi Tyler terus berkelit sehingga Wednesday memanggil teman-temannya. Dengan kekuatan Bianca, Tyler berhasil dihipnotis dan diikat dengan rantai. Mereka membawanya ke tempat rahasia milik Xavier. Wednesday di sana mengungkapkan sebuah fakta. Jika ibunya Tyler adalah orang buangan yang pernah bersekolah di Nevermore. Sheriff tahu akan hal itu, tapi dia menutupinya. Sheriff juga tahu jika sebenarnya istrinya adalah seorang Hyde dan gen itu menurun kepada anaknya. Wednesday akan membuktikan jika Tyler adalah Hyde, dia akan menyetrumnya. Tapi yang lain tidak setuju, maka mereka semua pergi. Mereka akan mengadukan hal ini kepada Miss Wims. Miss Wims yang mendengar hal itu segera menelpon Sheriff. Sheriff segera datang dan menangkap Wednesday untuk dibawa ke kantor polisi. Drop it! Drop it! Sheriff masih menutupi jika anaknya adalah Hyde, dia masih menyalahkan Xavier. Wednesday dibebaskan atas segala tuntutan dengan syarat Wednesday dikeluarkan dari sekolah. Sesaat Tyler memanggil Wednesday, dia datang dengan muka tulus dan bertanya apa rasanya menjadi kalah. Tyler bilang awalnya dia menjadi Hyde bangun dalam keadaan telanjang dan berlumuran darah. Seiring berjalannya waktu, Tyler makin menyukai jeritan orang yang kesakitan, dia menikmatinya. Kembali ke sekolah Nevermore, Wednesday meminta waktu sedikit lagi kepada Miss Wims jika dia akan mengungkapkan segalanya. Tapi keputusan Miss Wims sudah bulat, Wednesday harus keluar dari sekolah ini. Wednesday datang ke penjara menemui Xavier. Dia menceritakan semuanya, tapi Xavier sudah sakit hati ya. Ditambah dia tahu jika Wednesday mendapat terawangan itu lewat ciumannya dengan Tyler. Xavier bilang jika Wednesday tak datang ke sekolah ini, maka tidak akan ada petaka. Maka Xavier meminta Wednesday untuk pergi. Esok harinya Wednesday dibantu Enid mengemasi barang-barangnya. Meski dengan sindiran, Wednesday bilang jika dia takkan melupakan Enid. Wednesday bilang dia telah mengecewakan banyak orang, tapi Enid menyukai sikap Wednesday yang apa adanya tanpa berpura-pura seperti orang lain. Enid memberitahu kabar jika Eugene sudah siuman. Enid juga menyuruh Wednesday untuk mampir sebentar ke sana. Dan saatnya berpisah, tapi Wednesday tetap saja tidak mau dipeluk. Bianca dan teman-temannya juga berpamitan dengan Wednesday. Miss Thornhill juga menyempatkan diri memberikan sebuah tanaman untuk Wednesday. Miss Wims sendiri yang akan mengantar Wednesday ke stasiun. Tapi sebelumnya Wednesday meminta izin untuk bertemu dengan Eugene. Di sana Wednesday meminta maaf karena telah membiarkan Eugene pergi sendiri ke dalam hutan. Eugene bilang saat itu ada cahaya yang menyilaukan yang dilihatnya. Namun dia tidak bisa melihat secara jelas si pelaku. Tapi yang dia tahu, orang itu memakai sepatu boot berwarna merah. Yap, tuannya Tyler adalah Miss Thornhill. Dalang dari semua ini. Wednesday datang dan mengungkap kebenarannya jika Miss Thornhill sebenarnya adalah Laurel Gates, adik kandung dari Garrett Gates. Miss Thornhill menggunakan zat kimia tanaman untuk membangkitkan jiwa Hyde dalam diri Tyler. Dan sebagai buktinya, Wednesday memanggil Tyler langsung datang ke sana. Kilas balik kejadian, pada awalnya memang Miss Thornhill sudah mengincar Tyler saat bertemu di kafe. Dia juga yang memberitahu Tyler jika ibunya adalah seorang Hyde. Awalnya Tyler dirantai ketika berubah pertama kali di dalam gua. Namun setelah Tyler dapat mengendalikannya, Tyler dibebaskan. Miss Thornhill akhirnya mengakui itu semua. Dia mendekati Tyler dan membujuknya untuk berubah menjadi Hyde. Tujuannya satu, yaitu membunuh Wednesday. Tapi kenyataannya itu adalah Miss Wims yang menyamar menjadi Tyler. Miss Thornhill segera menyuntikkan cairan kepada Miss Wims yang membuatnya tewas. Principal Weems. Setelah itu dia membuat Wednesday pingsan. Ting melihat kejadian itu. Ting segera pergi ke kamar Enid dan memberitahu jika Wednesday dibawa ke makam Cragston. Eugene yang sedang melakukan panggilan video call dengan Enid mengetahui jika Wednesday diculik. Eugene menjadi khawatir dan dia pergi untuk menolongnya. Di makam Cragston, Wednesday diikat dengan rantai. Tyler datang menghampirinya, tapi kemudian Miss Thornhill menyuruhnya untuk menunggu di luar. Dia telah menyiapkan ritual untuk membangkitkan Cragston yang merupakan leluhurnya. Jadi di masa lalu, Goody Adams dan Cragston saling membenci. Goody berhasil membunuh Cragston. Tujuan potongan-potongan bagian tubuh korban dikumpulkan adalah untuk menghidupkan kembali Cragston. Cragston sangat membenci semua orang buangan, jadi setelah dia dibangkitkan, Nevermore akan dihancurkan. Buku Goody yang asli ternyata berada di tangan Miss Thornhill. Dialah yang telah mencurinya dari pameran dunia peziarah. Kunci yang dibilang Goody adalah darah dari Wednesday.
Dengan darah dari Wednesday, peti makam Cranston dapat dibuka. Ritual itu dilakukan pada saat bulan purnama. Miss Thornhill berhasil dengan ritualnya. Cranston hidup kembali. Namun Wednesday berhasil melepaskan rantai di tangannya, tapi Cranston malah menusuk perutnya. Mereka kemudian meninggalkan Wednesday menuju sekolah Nevermore. Enid dibantu dengan Ajax mengumpulkan semua teman-temannya. Bianca dan teman-temannya akan membantu murid Nevermore untuk mengungsi, sedangkan Enid dan Ting akan pergi mencari Wednesday. Goody mendatangi Wednesday saat sedang sekarat. Goody bilang kalung yang diberikan ibunya bisa mempersatukan mereka berdua. Dalam arti kata, Goody bisa masuk ke tubuh Wednesday dan mengobati lukanya. Sheriff mendapat laporan, segera datang ke hutan bersama Xavier. Sheriff kemudian melacak ponsel milik Tyler. Sekolah Nevermore mulai diungsikan. Bianca berhasil menghipnotis orang-orang untuk menuruti perintahnya. Sementara itu, di bawah bulan purnama, Enid mulai berubah menjadi serigala. Wednesday ingin pergi dihalangi oleh Tyler yang mengubah dirinya menjadi Hyde. Dan di saat Wednesday terdesak, serigala Enid datang membantunya. Cranston mengambil alih sekolah. Dia benar-benar ingin membakar sekolah itu. Sementara Ting datang untuk membebaskan Xavier. Pertarungan Hyde dengan serigala Enid semakin seru ya. Sheriff datang menembak anaknya sendiri. Serigala Enid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Hyde. Setelah itu Enid kembali ke tubuhnya yang semula, sementara Sheriff menghampiri anaknya. Wednesday kembali mengambil pedang yang waktu itu digunakan oleh Gomez. Xavier datang untuk membantu dengan panahnya, tapi Wednesday malah menghalangi dengan tubuhnya. Dia tidak ingin Xavier celaka. Saatnya sejarah terulang kembali. Cranston kembali melawan Goody Adams. Lagi-lagi Wednesday terdesak, tapi Bianca menolongnya dari belakang. Dia menusuk tubuh Cranston dengan pedang. Tapi Cranston hanya bisa mati dengan ditikam tepat di bagian jantungnya. Masalah masih belum selesai ya, karena Miss Thornhill datang dengan sebuah pistol. Namun tiba-tiba sekumpulan lebah datang menyerangnya. Tentu saja lebah itu dikendalikan oleh Eugene. Semua murid Nevermore berkumpul di hutan. Enid datang dan disambut oleh Ajax. Tubuhnya berlumuran dengan darah. Dia menanyakan keadaan Wednesday, dan Wednesday datang dari kejauhan. Dan disinilah persahabatan sejati yang sebenarnya. 1 semester telah selesai. Wednesday berhasil menamatkan novel yang ditulisnya. Enid dan Wednesday berada di ruangan Miss Wims. Mereka merindukannya. Miss Wims tewas karena telah membela sekolah Nevermore. Di tengah jalan, Wednesday mengucapkan terima kasih kepada Bianca. Wednesday juga menghampiri Xavier. Xavier memberikannya sebuah hadiah karena telah menyelamatkannya dari anak panah. Isinya adalah sebuah ponsel. Xavier telah memasukkan nomornya dan mengharapkan Wednesday akan membalas pesannya. Settle for a text though. You gonna be back next semester? Terlihat jika mobil keluarga Adams meninggalkan sekolah Nevermore. Wednesday mendapatkan penguntit pertamanya ya, foto saat dirinya bersama Tyler dan Xavier. Season kedua sepertinya akan semakin menarik ya Sobat Movie, karena Tyler berubah kembali menjadi Hyde di dalam mobil. Film berakhir, kita nantikan season keduanya. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.